FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial 5,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih di sepada bareng Zadi yang pastinya untuk kali ini, dan kita bakal ngobrol ya di spesial di jam 8 pagi hari ini. Kita akan membahas tentang bencana. Dari tadi pagi kita udah bahas bencana dan sekarang kita akan membahas tentang ini orang-orang penting yang biasa menangani bencana teman Pro 2, dan yang pastinya mereka selalu berkolaborasi untuk bisa bagaimana menangani bencana yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, langsung aja. Ini dia ada yang pertama ada Kakak Gede Dharma Setiawan SOS atau SSOS ya. Ada dari Fungsional Umum BPBD Kabupaten Buleleng. Halo Kakak, selamat pagi teman-teman Pro 2. Iya, benar. Oke. Kemudian ada Kakak Putu Mardika sekaligus ada akademisi dan juga jurnalis. Selamat pagi, hostnya Gus Adi. Ya, Pro siap. 2, Dan ada Galar Fahyuza Fadil. Halo teman-teman Pro 2 dan juga halo Kak Ade juga. Iya. Selamat pagi ya Kakak ya. Selaku KSR PMI Unit Undiksa nih. Nah, Betul. ini bertiga adalah orang-orang penting yang luar biasa yang selalu tanggap terhadap bencana gitu ya. Dan selalu berkolaborasi ya pastinya untuk menangani bencana. Nah, kita satu-satu dulu nih. Ini yang paling sering ke RRI gitu ya. Ada mungkin Kak Gede Dharma yang biasa kita ajak ngobrol-ngobrol sudah seputar bencana. Bagaimana nih Kak? Istilahnya dari segi bencana gitu ya yang ada di Buleleng, kemudian juga untuk koordinasinya bagaimana dengan teman-teman media dan juga mungkin dari PMI juga atau mungkin juga dengan teman-teman yang lainnya gitu Kak. Oke, selamat pagi sebelumnya nih semua. Pagi. Om Swastiastu. Nah, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan kolaborasi. Berbicara tentang kolaborasi sebenarnya itu kata yang indah untuk terucap. Benar. Tapi dalam aksi itu PR bagi kita semua dan Iya. butuh banyak evaluasi ya. Apalagi dalam kolaborasi itu terkait dengan koordinasi juga lintas sektor khususnya. Karena berbicara tentang bencana itu adalah urusan bersama. Meskipun kita memang memiliki yang namanya konteks pentahelix itu sendiri. Ada pemerintah tentunya ya sebagai leading sektornya, kemudian ada masyarakat sebagai garda depannya sebenarnya dalam penanggulangan bencana. Mengingat saat bencana terjadi, yang terdampak pertama itu pasti masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada dunia usaha juga, kemudian ada akademisi dan juga ada media massa untuk menginformasikan terkait dengan peran kita maupun juga kejadian-kejadian yang terjadi, tentunya menginformasikan ke masyarakat. Nah, kolaborasi ini sebenarnya dalam penanggulangan bencana ini sudah cukup berjalan. Apalagi kita juga sudah diperkuat dengan beberapa secara administrasi ya, secara administratif kita juga memiliki beberapa dokumen kerjasama dengan beberapa unsur-unsur di masyarakat itu sendiri. Misalnya kita juga dengan PMI sudah memiliki kerjasama juga, dengan akademisi kita memiliki dokumen kerjasama dengan staf Pukuturan ada, kemudian STIE, ada Undiksa juga, bahkan sudah ditetapkan sebagai kampus siaga bencana juga. Yang dimana dalam dokumen kerjasama itu ada ruang lingkup tersendiri yang kita bisa masuk dan kolaborasi dalamnya, baik itu saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun saat
pasca bencana itu sendiri. Nah, itulah kita kolaborasi kita, meskipun memang masih evaluasi Benar. dan juga ini VTA bersama karena memang konteks bencana itu sangat complicated lah istilahnya ya. Iya. Complicated, dan juga memang kedepannya berdasarkan pengalaman dan juga semakin kita mendalami akan banyak inovasi dan juga banyak sekali taktik-taktik tertentu yang bisa kita kembangkan dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Dan kita juga dalam dokumen kebencanaan kita memiliki rencana kontingensi. Dan di mana dalam rencana kontingensi itu kita mengajak banyak stakeholder terkait untuk berkolaborasi di sana. Siapa berperan sebagai apa di sana sudah termuat jelas di sana. Sehingga ketika saat tanggap darurat terjadi, dokumen itu bisa kita aktifkan dan semua yang memiliki peran dalam dokumen itu bisa langsung action tanpa lagi banyak hahaha. Biasanya kayak gitu ya Kak ya. Ya, Okay. itu kan harapannya ya. Tapi kedepannya semoga ini bisa terus semakin mantap lah dalam penanggulangan bencana khususnya di Buleleng. Mengingat Buleleng dengan luas 1/4 Bali ini, kalau kita nggak kolaborasi siapa yang bisa menjangkau semuanya. Makanya walaupun karena terbentuk istilahnya sering dibilang ini kan tugasnya BPBD untuk gini gitu kan. Tapi kalau misalnya masyarakat atau mungkin juga stakeholder terkait juga tidak bisa ikut gitu ya, atau tidak ikut menyelesaikan ini juga ya kewalahan juga pasti. Apalagi luas gitu ya kan. Butuh perpanjangan tangan kita Benar. dalam penanggulangan bencana untuk menjangkau 9 kecamatan ini. Makanya paling luas banget soalnya gitu ya Pak. Ya istilahnya dari Kak Gede sendiri udah apa ya, udah keliling Buleleng dah pastinya kan udah bisa ngeliat sendiri bagaimana medannya gitu. Benar sekali. Belum pantai, belum lagi gunung gitu ya, apalagi di jalan tengah gitu ya. Unsur sungai juga banyak gitu kan. Ini jadi PR juga buat BPBD ya istilahnya, yang selalu pastinya ya berkolaborasi dengan stakeholder yang lain untuk bisa ya menjalankan tugasnya gitu ya. Sekaligus juga ya siap lingkup kecil maupun luas ya tetap aja bekerja sama gitu kan. Nah untuk ini kan karena kita ngomongin soal anak muda, otomatis lingkupnya kampus, sekolah ya. Unit-unit yang istilahnya kayak tempat nongkrong istilahnya. Nah itu. Nah istilahnya dari BPBD sendiri berkolaborasi kan dengan tempat usaha juga, dengan ya pokoknya yang tempat-tempat anak muda lah gitu. Tapi perannya untuk BPBD sendiri selain menjaga atau mengedukasi teman-teman Pro 2 di rumah itu apa kira-kira? Kalau peran dalam kolaborasi, kita kan sebagai badan ya, BPBD ini badan, kita memiliki peran koordinasi, pelaksana dan juga komando. Nah, kita banyak bermain di koordinasi. Dalam penanggulangan bencana itu seperti yang bilang tadi kan memang tanggung jawab bersama ya dalam bencana. Kemudian peran kita di sekolah-sekolah sebagai tempatnya banyak anak muda nih. Sekolah-sekolah, ada kampus, bahkan lingkup desa pun juga kita membentuk yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa. Nah, di sana juga anak muda yang ada di desa sebagai lokal ini ya, lokal boy, lokal sana, masyarakat lokalnya juga kita berperan di sana, di mana dalam forum pengurangan risiko bencana itu banyak ada bidangnya, ada bidang informasinya, bidang evakuasi, bidang pertolongan pertama, dan juga banyak sekali peran yang bisa mereka ambil di sana. Nah, jadi anak muda juga ikut berperan di sana. Jadi kita berbicara tentang kolaborasi, tentunya semua pihak harus kita libatkan dalamnya. Jadi kalau di sekolah kita sudah dalam pengurangan risiko bencana itu kita skala komunitasnya ada Satuan Pendidikan Man Bencana untuk di sekolah, dan juga di kampus ada kampus siaga bencana. Ini Undiksa sudah gencar untuk melaksanakan itu ya, sudah terbentuk juga di Undiksa. Kemudian ya ada KSB ya, kampus siaga bencana di sana. Ada Undiksa sini. Terlibat juga. Ya, kemudian untuk skala desa ada Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dimana mereka menjadi cikal bakal sebagai garda depan dalam terbentuknya Desa Tangguh Bencana. Itu perpanjangan tangan kami dalam penanggulangan bencana, baik itu pra, saat tanggap darurat maupun pasca bencana itu sendiri. Tidak hanya saat pra saja, tapi peran mereka sangat kompleks. Jadinya mahasiswa pun harus juga ikut gitu ya untuk mitigasi bencana. Jangan sampai ya udah bencana udah dilewatin aja gitu ya, nggak laporan apa-apa juga bingung juga sih. Nanti bakal ngadepinnya bagaimana, bingung juga. Makanya butuh bantuan dari BPBD untuk ya mohon ajar atau mungkin juga gimana sih cara ngadepinnya itu ya.
kembali lagi bisa koordinasi dengan BPBD gitu ya. Nah, si pelakunya langsung nih ada Undiksa ya. Iya. Kita ke Kak Galar ya, sebagai KSR PMI mungkin yang bisa dibilang kayak BPBD-nya kampus gitu ya. Iya. Lalu gimana? Nah ini gimana istilahnya kolaborasi dengan BPBD atau mungkin juga dari badan seperti SAR atau BPBD dari kampus gitu kan? Ya terutama PMI, apalagi PMI itu kayak garda terdepan juga dalam menanggulangi bencana khususnya di kampus gitu. Iya. Kalau di kampus itu biasanya sekarang ini ada namanya juga UKM mitigasi bencana. Udah ada UKM ya? Udah jadi UKM mitigasi bencana. Di sana juga ada teman-teman kampus dan juga dosen. Kami pun sempat terlibat juga dalam penanggulangan bencana di Banyupoh kalau nggak salah pas gini banjir itu. Itu pun kita dipanggil, kita diminta tolongin untuk terjun ya. Itulah bentuk salah satu kolaborasi kami pihak kampus dengan juga pihak dari BPBD kayak gitu. Itu salah satunya. Pemberian bantuan juga. Pemberian bantuan juga dan segala macamnya. Dan kolaborasi kita di KKN. Di KKN lagi. Pendidikan. Betul, KKN kolaborasi untuk desiminasi terkait dengan mitigasi bencana juga. Benar. Sekolah-sekolah maupun ke desa juga ada. Desa apa KKN? Kalau KKN tuh dia ada memang programnya untuk mitigasi juga ada sana untuk Undiksanya. Oke, tapi di sini ada kayak semacam pelatihan itu nggak setiap bulan gitu untuk teman-teman di kampus? Untuk teman-teman di kampus masih mungkin simulasi yang paling sering akan kita lakukan. Simulasi. Itu ya kita koordinasikan juga sama teman-teman di BPBD, SAR, pemadam. Karena kan bencana bukan hanya BPBD atau banyak, ada pemadam juga yang memiliki ambulans siapa aja, itu harus kita ajak juga. Oke, berarti ini udah kompleks bahkan sampai ada UKM-nya ya. UKM. Wah, ini lebih serius lagi sih ini kalau istilahnya ada UKM jadinya siapa yang minat dengan bidangnya langsung kemanusiaan bencana. Langsung gitu ya. Sebenarnya udah ada wadahnya PMI gitu kan. Tapi ada mengkhususnya lagi gitu ya. Ada lagi yang membungkus hal tersebut. Widih, ini makin banyak jadinya ya. Tapi apa itu semuanya tanpa media ya? Yang pastinya tidak akan tersebar ataupun juga kita tidak akan tahu informasi apapun tanpa media. Nah ini ada Kak Putu Mardike sebagai seorang media ya atau jurnalis akademisi juga ini di kampus dari STAH. Ya, STAH Puturan Singaraja. Nah ini sebagai media ini kan istilahnya dituntut update. Betul. Untuk bencana gitu ya. Nah ini bagaimana nih kolaborasinya antar PMI dan juga BPBD atau mungkin juga badan lainnya sebagai media yang harus update itu untuk update juga betul. Apakah sampai begadang kah? Nulis beritahu untuk memberitahu masyarakat gitu. Sebenarnya kalau secara psikologis begitu memasuki bulan musim penghujan seperti November, Desember, Januari, Februari bahkan sampai Maret, kami agak was-was tidurnya. Bukan hanya BPBD. Kenapa? Karena kami pasti akan berpikir di mana nih ada bencana begitu. Begitu ada hujan yang deras, kemudian potensi longsor itu kan tinggi. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa Buleleng secara topografi itu kan nyegar gunung. Jadi kondisi nyegar gunung ini membuat Buleleng itu menjadi langganan terjadinya bencana yang muncul karena entahkah itu puting beliung, kemudian tanah longsor, banjir. Dan yang terparah kan ketika 2016 lalu ya, ketika di kawasan Buleleng Barat. Kemudian 2017 malah yang dihantam itu wilayah Buleleng Tengah. Nah, bahkan giliran Barat, Tengah, dan Timur seperti itu. Nah, jadi kita di media sebenarnya koordinasi dengan stakeholder, terutama pihak terkait yang berkaitan dengan kebencanaan itu sudah sangat bagus. Pertama kita bikin grup dengan BPBD sebenarnya. Jadi update-update yang berkaitan dengan untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya begini, bulan Desember potensi terjadi curah hujan tinggi gitu misalnya. Kami biasanya untuk membuat pemberitaan itu biasanya kami udah sampaikan ke masyarakat dengan tujuan pertama mengedukasi. Kemudian termasuk masalah titik-titik mana yang rawan bencana. Nah, jadi kami biasanya wawancara dengan pihak terkait seperti kepala BPBD, kemudian dengan pihak-pihak terkait termasuk bagaimana penganggarannya dengan pemerintah, misalnya dengan bupati, bagaimana anggaran untuk pendanaan yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, jadi sinergitas antara media dengan BPBD, kemudian dengan pihak terkait dengan pemerintah desa juga itu biasanya kami sudah lakukan, sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat perlu diingatkan
karena bencana kapan saja pun bisa datang. Jadi kadang tidak musim hujan pun tiba-tiba pohon tumbang di tengah jalan kan seperti itu. Nah, maka dari itu kami memiliki tanggung jawab sosial untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan pemerintah, dalam tanda kutip artinya semua bersinergi. Nah, selama ini yang pengalaman saya melakukan peliputan kebencanaan yang cukup mendapat pengalaman banyak hal itu ketika erupsi Gunung Agung ya. Meskipun Buleleng tidak memiliki gunung seperti wilayah-wilayah lain dalam artian yang berapi, tetapi kita kan kena dampak. Sebagai contoh tahun 2017 akhir September itu ketika status Gunung Agung naik menjadi siaga 3. Jadi Buleleng dapat limpahan dari bagaimana pengungsi-pengungsi. Nah, kita juga ikut mengedukasi. Pertama dari sisi bagaimana penanggulangan ketika pengungsi itu datang, dan kami mendapat banyak edukasi dari waktu itu perbekal tembok ya, Ji Dewa Yudi yang pada saat itu beliau sebagai perbekal yang sekarang sebagai anggota DPRD Buleleng. Jadi bagaimana pengelolaan pengungsi, dan kami juga mendapatkan berbagai macam insight dari sana bagaimana semestinya kepala-kepala desa yang menerima pengungsi, kemudian seandainya desanya terkena bencana apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita lumayan mendapat banyak, justru media yang mendapat banyak pengalaman jadinya. Nah, selain itu kita sering sekali melakukan peliputan bagaimana BPBD bekerja sama dengan instansi pendidikan, sekolah, kampus terkait dengan mitigasi bencana. Semisal ketika misalnya ada gempa bumi, kemana mestinya mereka kumpul. Hal-hal seperti itu kita sering buat peliputan dengan harapan ini di copy paste dan diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Kami memahami bahwa BPBD jumlahnya terbatas, tentu dia harus sinergi, dan tugas media adalah sebagai kontrol sosial yang ikut mengingatkan semua pihak. Dan bahkan media pun ikut turun. Misalnya ketika ada bencana kami menggalang dana juga untuk membantu korban-korban. Nah, misalnya menyumbang buku, peralatan, pakaian untuk anak-anak yang terdampak kan seperti itu. Nah, selain itu saya rasa selama ini BPBD sudah menjalankan tugasnya dengan baik, bekerja sama dengan PMI. Cuman yang perlu dipertegas itu adalah bagaimana pendampingan kepada anak-anak psikologinya pasca bencana. Karena kan biasanya menimbulkan traumatik yang luar biasa. Jadi ada yang bahkan apalagi gempa ya, setiap ada getaran sedikit dia udah kabur misalnya kayak kaget ya sebagainya. Nah, ini yang perlu diberikan pendampingan. Mungkin BPBD bisa bekerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki program studi psikologi. Jadi mereka bisa ditugaskan sebagai bagian dari bentuk pengabdian masyarakat. Jadi saya rasa benar sekali kata teman kita dari BPBD bahwa bencana itu bukan tugas pemerintah, tetapi semua belah pihak. Tidak hanya masyarakat, tidak hanya dunia usaha, semua akan terdampak. Siapa yang paling rugi ya jelas karena masyarakat yang paling banyak mendapat limpahan. Entahkah rumahnya hanyut, kemudian tempat-tempat ibadahnya rusak. Apalagi kami di Hindu misalnya, begitu ada pura yang tertimpa longsor bencana itu kan luar biasa upacaranya seperti itu. Maka dari itu edukasi dari pra, kemudian pada saat terjadi bencana pasca, inilah yang harus kita berikan pendampingan lewat pemberitaan. Dan saya rasa di Buleleng hampir ada 30 media yang terdiri dari cetak, elektronik, dan media online itu sebenarnya sudah melakukan tugasnya dengan maksimal dari memasuki musim-musim penghujan, apa yang harus dilakukan masyarakat, kemudian potensi kerawanan di mana, dan itu sudah kami edukasi lewat pemberitaan. Maka dari itu saya rasa kita memang sudah melakukan sinergitas itu sejak dulu seperti itu. Oke, jadi luar biasa kerjasamanya ya pastinya. Ini kita berterima kasih sekali sebenarnya kepada media, kepada BPBD juga PMI yang selalu istilahnya sigap terus gitu ya. Apalagi media yang selalu kita tahu kan, orang yang jauh pun tahu kalau di sini ada bencana itu karena apa? Karena media ya pastinya gitu ya. Oke, sesaat lagi kita bakal lanjutin lagi ngobrol bareng teman-teman kita di sini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.
Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, yaudahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Oke, teman berdua masih di Sepadah yang pastinya bersama Kakak Gede Dharma, ada Putu Mardika dan juga Kak Galar di sini ya, yang kita masih bahas tentang kolaborasi mereka dalam mitigasi bencana gitu guys. Buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja. Jangan lupa di live chat di RRI Digital dan juga langsung komen di YouTube channel kita RRI Singaraja Official. Oke, kita ke Kak Gede Dharma dulu. Sebagai ya sekarang kita tahu musim hujan. Iya. Ini kan dekat banget ya. Kita aja udah ya istilahnya dari tahun lalu lah kita udah dapat ada pohon tumbang. Istilahnya banjir juga gitu ya. Ini kan jadi istilahnya dari BPBD sendiri sebagai topnya gitu. Istilahnya trendingnya gitu kan untuk sebagai orang yang atau mungkin juga lembaga yang pastinya paling garda terdepan untuk si mitigasi bencana ini. Ya, istilahnya kolaborasinya itu selama ini sudah berjalankah dengan sektor yang lain untuk bisa menyelesaikan si bencana yang ada di Buleleng ini? Oke, terkait dengan kolaborasi ya dalam penanggulangan bencana, khususnya sekarang kan kita sudah masuki puncak-puncak musim penghujan ini. Benar. Ya, jadi kita dalam mitigasinya itu kita juga sudah melaksanakan pemangkasan dan pemotongan pohon-pohon perindang yang berpotensi membahayakan di jalan. Itu ada di daerah sekitar Temukus, kemudian ada juga di timur. Kita juga kolaborasi dengan balai jalan. Nah, kadang dalam penanganan misalnya pohon yang berpotensi tumbang itu sering terkendala dalam yang namanya kewenangan. Apalagi jalan nasional. Iya. Itu punya siapa, aset siapa. Kadang-kadang sering dipermasalahkan batas kewenangan antar pemilik aset itu. Sehingga kita BPBD khususnya untuk Buleleng ini, kita juga harus koordinasi dan kolaborasi bersama balai jalan selaku pemilik dari aset tersebut agar kedepannya tidak sampai membuat masalah lagi ke depannya. Jadi itu dengan kolaborasi dengan balai jalan dan juga masyarakat setempat
yang tentunya berpotensi jadi korban, kita melaksanakan pemotongan dan pemangkasan pohon-pohon yang potensi tumbang itu, seenggaknya ya kita bisa mengurangi lah risiko dari ancaman cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang bisa terjadi, khususnya di puncak-puncak musim penghujan ini. Karena kompleks sekali emang. Kita ingin melaksanakan mitigasi, khususnya pemangkasan potongan pohon. Tapi kita harus tahu juga nih batas kewenangan sampai mana agar tidak sampai masalah. Itu juga perlu kita ketahui bersama biar tidak saling nuduh ya. Ini siapa tugas ini? Gitu. Siapa ini? Itu dengan semakin jelas ya. Kita di BPBD Buleleng melaksanakan rapat waktu ini di kantor camat Banjar. Kita mengundang stakeholder terkait, balai jalan, ada kemudian camat, kemudian ada kepala desa yang memiliki pohon-pohon perindang tumbang sekitar jalan nasional. Kita sana ajak untuk sama-sama memahami bahwa itu tanggung jawab siapa, batas kewenangan sampai mana. Dengan ajaknya berkumpul itu, ini ide dari kepala pelaksana kami, dengan kita ajak mereka kumpul dan saling mengetahui kewenangan masing-masing, itu bisa meminimalisir risiko ke depannya, bukan hanya risiko bencananya tapi risiko di permasalahan kewenangan tersebut itu. Jadi sudah makin clear sekarang ya tanggung jawab siapa, dan juga actionnya juga sudah mulai jalan ini benar-benar sebuah kemajuan sih dalam kolaborasi kita, tidak hanya terucap tapi sudah ada actionnya itu. Oke. Berarti dari segi sebenarnya dari actionnya pun itu masih ada masalah di situ, masalah koordinasi dan juga permasalahan ini wewenang siapa gitu ya. Berarti selama ini yang kita tahu kan BPBD ya udah ini pohon tuh udah gede nih. Ini harusnya dipotong nih. Ini kenapa dipotong nih? Kadang-kadang media juga nyorotin ini kayaknya harus dipotong deh. Ini pemerintah nggak gerak nih. Kadang-kadang media juga kan menyoroti kan kalau misalnya ini menjadi perhatian juga seperti jalan bolong jalan bolong. Yang kedua ada juga pohon yang istilahnya menjadi pengganggu juga, istilahnya jalan udah runduk atau mungkin juga udah jatuh atau nengel atau gimana gitu kan. Itu menjadi saran-saran juga gitu kan. Kalau untuk media biasanya kan tugasnya ngeritik juga sebenarnya. Kita kan kalau berkaca masalah kewenangan, nah tentu kita di media harus memahami regulasi itu. Termasuk juga ketika jalan rusak ini asetnya siapa, kita harus tahu dulu itu. Nah akan tetapi yang berkaitan dengan masalah jalan perindang, karena itu kan tidak ada taruhannya, itu tidak ada nyawa itu sangat-sangat berharga kan begitu. Jadi kalau kita misalnya menunggu harus dari kajian dari pemerintah karena ini asetnya dari jalan nasional misalnya pemerintah pusat, maka tentu konsekuensinya nyawa taruhannya. Nah maka dari itu kami sebenarnya memahami kegalauannya di BPBD. Karena apa? Kalau kita gerak, kalau BPBD gerak memotong belum ada apa-apa, ya biasanya resikonya adalah karena itu masalah kewenangan sehingga berkaitan dengan masalah penganggaran dan sebagainya. Nah, kami biasanya di media senantiasa mengingatkan itu. Misalnya jalan-jalan yang memang pohon perindangnya rentan sekali patah. Seperti kawasan di Pantura ini, dari Grogak sampai Singaraja ini pohon-pohon itu kan sangat rentan sekali ya. Bahkan tanpa ada hujan pun rentan sekali roboh. Nah, dan masyarakat tidak mau tahu kenapa. Loh, sudah seperti ini kenapa tidak dipotong? Ya, itu menjadi salah satu kritik ya. Ini memang tugas kami pertama mengingatkan kepada pengambil kebijakan agar mereka juga ngeh. Jadi kalau hanya mengandalkan di BPBD Buleleng, tentu konsekuensinya adalah mereka terbentur kewenangan dan ketika mengeksekusi itu kan butuh anggaran. Nah, pasti itu. Tapi kalau masyarakat kan nggak mau tahu sejauh itu. Itulah yang kita sampaikan, ingatkan juga ke masyarakat sehingga mereka juga mendapat laporan di si pengambil kebijakan itu agar segera bertindak. Nah, kalau misalnya sudah kadung terjadi, beda lagi urusannya ya, karena itu sudah masalah tanggap darurat sehingga mau tidak mau BPBD bahkan masyarakat pun turun tangan. Nah, kita sering membuat pemberitaan yang memang ketika masyarakat langsung mengeksekusi sendiri. Misalnya ada pohon tumbang, mungkin BPBD-nya sedang perjalanan dan masyarakat mengambil alih, dan bagi kami itu adalah frame yang bagus untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka harus ingat asetnya di mana saja dan itu harus dirawat seperti itu. Kalau wilayah Bali Selatan kan mereka sampai mengasuransikan pohon-pohon itu, apalagi di kawasan Renon. Saya lihat pemerintah mengasuransikan. Karena apa? Pertama, pohon-pohonnya sudah tua dan rentan sekali memakan korban ketika ada bencana. Dan ini semestinya bisa ditiru untuk kawasan-kawasan yang memang jalurnya padat dilalui oleh pengendara.
kawasan Bali Bali Utara ini, terutama di Jalan Pantura. Nah, maka dari itu kami tugas di media sudah pasti mengingatkan, kemudian menyampaikan begitu ada bencana, karena kami kan sparring partnernya ini kan media sosial juga. Benar. Karena kalau dengan dilihat perbandingan jumlah media dengan masyarakat, tentu kami tidak mampu. Kadang kami kalah cepat dengan media sosial. Kenapa? Karena jumlah pengguna media sosial kan banyak. Kemudian ketika dia melintas pas ada peristiwa, langsung dia live foto, gitu ya. Live, dan kami dapat informasi dari sana. Tetapi perlu dipertegas, antara media massa dengan media sosial itu kan berbeda cara kerjanya. Iya, benar. Kalau kami di media massa itu ada proses jurnalistik, mulai dari bagaimana kita mengkonfirmasi, mencari data, mengklarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi terkadang kalau misalnya orang live itu dia nggak tahu peristiwa pohon tumbang itu karena apa, misalnya karena ditabrak, biasanya kan terjadi pohon tumbang itu saja. Apakah ada korban? Mungkin dia korban tertimpa tapi udah disimpulkan meninggal gitu, padahal belum. Nah, ini yang kita sebenarnya edukasi bahwa di media sosial itu adalah informasi tetapi bukan berita. Kalau informasi dia liar, belum ada proses klarifikasi data, tapi begitu ada kami tahu informasi itu, kami akan mengkonfirmasi ke pihak terkait. Kami telepon misalnya kepala BPBD, Pak, benar ada pohon tumbang? Benar. Bagaimana, ada korban enggak? Misalnya begitu. Oh tidak, hanya kerusakan sepeda motor saja satu gitu. Jadi kami sampaikan itu tujuannya agar masyarakat senantiasa berhati-hati ketika mereka melintas di jalur-jalur yang memang pohon perindangnya sudah lebat dan beresiko tumbang seperti itu. Jadi kami tugasnya lebih ke sana. Dan kalau masalah kewenangan kebijakan, kami sangat memahami itu dan tugas kami akan mengingatkan. Karena kami juga tidak bisa memaksakan yang tidak memiliki aset kami paksa untuk membiayakan, tidak logis. Benar-benar. Tapi ketika itu terjadi sampai mengganggu arus lalu lintas, ya kami pasti akan ikut menyuarakan biar semua pihak turun tangan seperti ini. Nah ini menjadi kegalauan juga sebenarnya ya. Dari bahkan mungkin PMI juga pastinya juga kadang-kadang bingung juga nih. Udah kesana dipanggil gitu ya, kadang-kadang diminta bantuan untuk dari BPBD langsung meluncur gitu kan. Kadang-kadang sering bertanya nggak sih sebagai anak muda kan yang mungkin ya istilahnya nggak sebesar tugasnya seperti BPBD itu, sebagai anak muda langsung meluncur tapi tugasnya belum tahu, itu pernah nggak sih kayak gitu? Kalau saya dapat aja kalau lagi diam-diam di markas, tiba-tiba ada stafnya datang, ayo apa enggak bawa bantuan kita sini langsung ke sana aja. Sebenarnya kalau ada sebuah kejadian kayak gitu, PMI juga punya beberapa cabangnya kok Kak. PMI Ranting biasa namanya itu, yang di kecamatan, di Siririt ada, di Tejekulu ada, di Pancesari kita juga ada. Jadi kalau memang ada sebuah bencana itu dari mereka dulu yang turun. Mereka dulu dia menganalisis apa yang perlu dibawakan oleh PMI kabupaten, baru kita turun. Kalau di PMI kabupaten nggak ada, baru kita minta ke PMI provinsi apa yang kita perlu, dan itu seterusnya kayak gitu. Sebenarnya kita nggak main ojok-ojok datang kayak gitu. Biasa kita menunggu konfirmasi dari teman-teman BPBD kayak gitu. Udah perlu apa aja ke sana, apa bawa terpal kah atau gimana, baru kita jalan ke sana siapin alat-alatnya gitu. Dan kita koordinasi juga ke pihak kepala desanya juga gitu. Berarti tetap koordinasi kepada BPBD sebelum akhirnya berangkat seperti itu ya. Iya. Tapi kadang-kadang biasanya kalau yang pernah cerita ke sini gitu kan, biasanya PMI itu lebih banyak ke logistik